Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan seprofesi yang berbahagia, semoga selalu sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir akan menyampaikan atau berbagi informasi mengenai PPG atau Pendidikan Profesi Guru yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Teman-teman, rekan-rekan seprofesi yang mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur dan disehatkan badan. Pemerintah telah mempersiapkan pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu khususnya di tahun 2025. Perlu kita garis bawahi dulu bahwa pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan di tahun 2025 itu akan ada lagi yang namanya pendidikan profesi guru untuk mensukseskan atau mentargetkan seluruh guru itu mempunyai sertifikat pendidik sehingga para guru atau guru itu bisa mendapatkan tunjangan yang lebih dan mensejahterakan para guru, insyaallah seperti itu. Direktorat Jenderal yakni Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen yang disebut dengan Dirjen GTK di Kementerian Pendidikan, telah mengeluarkan daftar persyaratan resmi bagi calon peserta daripada pendidikan profesi guru, PPG tadi. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta yang terpilih ini memenuhi daripada kriteria profesionalisme sesuai dengan kriteria profesionalisme dan administratif yang sesuai dengan program PPG itu sendiri. Jadi teman-teman yang memang pada dasarnya sudah mempunyai persyaratan ini siap-siap untuk nantinya di tahun 2025 mengikuti kegiatan atau pelatihan daripada PPG ini. Salah satu persyaratannya, bukan salah satu ya, adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Dirjen GTK tadi itu adalah yang pertama, tentu saja itu adalah warga negara Indonesia atau WNI tepatnya. Jadi warga negara asing atau yang berkartu tanda penduduk Indonesia seperti itu. Yang kedua, belum memiliki sertifikat pendidik. Ya barang tentu pasti ini. Sudah barang tentu bahwa yang tidak mempunyai sertifikat itulah yang tidak mempunyai yang bisa diikut sertakan pada PPG ini. Kalau yang sudah mempunyai sertifikat ya sudah dapat, tidak perlu lagi seperti itu akan seprofesi. Yang ketiga, itu adalah belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik. Nah, beda halnya dengan yang tidak lulus pada waktu PPG 2024 ini. Pada waktu PPG yang tidak lulus di 2024 ini bisa mengikuti ujian susulan nantinya di 2025 kemungkinan. Seperti itu, ujian susulan. Jadi tetap yang tidak lulus UK-nya itu bisa UP atau UK ya. Ya namanya berbeda-beda sekarang. Kalau nya UKIN uji kompetensi kinerja, itu OK ada uji kompetensi ya dan seterusnya, ujian akhir dah tepatnya. Bilanya tidak lulus bisa bisa melanjutkan atau mengulang di tahun 2025 insyaallah. Ya kita doakan bersama bagi teman-teman yang tidak lulus. Bagi teman-teman yang tidak lulus di sertifikasi pada waktu di 2024 ini, insyaallah mudah-mudahan di tahun 2025 akan lulus. Seperti itu. Yang keempat, memiliki kualifikasi pendidikan minimal itu adalah sarjana atau diploma 4. Nah, seperti itu. Diploma 4. Paling tidak diploma 4. Nah, jadi teman-teman, ya bagi yang belum belum sarjana, diharapkan agar kelinearan dan strata pendidikannya bisa memenuhi hal ini. Ini memang salah satu daripada menekankan untuk tunjangan yang tidak terarah. Mengapa demikian? Memang pada dasarnya ada beberapa hal yang mengatakan bahwa tunjangan itu diserahkan kepada guru yang mengajar. Ya, guru yang mengajar oke, sudah. Akan tetapi
yang perlu digarisbawahi itu adalah apabila semua guru yang mengajar mendapatkan bisa sertifikasi, lalu pengeluaran dari pemerintah akan banyak, karena kita tahu sendiri dari beberapa madrasah sekolah itu ada yang belum S1. Nah, jadi ini penekanan kualifikasi pendidikan dan apa namanya tingkat pendidikan di Indonesia, guru-guru di Indonesia agar lebih naik, bisa mencapai S1 atau diploma 4 sendiri. Dan yang kelima itu adalah belum mencapai usia pensiun guru berdasarkan undang-undang daripada pernyataan bahwa guru itu mempunyai umur 60 tahun itu sudah pensiun. Jadi sebelum 60 tahun dia bisa untuk melaksanakan PPG. Yang keenam, yang barang tentu adalah NIK-nya sudah terdaftar dan valid di Disduk Capil. Jadi rekan seprofesi yang berbahagia, diharapkan NIK sepadan dengan Disduk Capil setempat. Jadi ini adalah waktu momen pada akhir tahun ini, kalau memang NIK rekan seprofesi belum padan dengan Disduk Capil, diharapkan untuk memadankan hal itu. Kenapa? Dikarenakan nantinya kan agak susah kalau memang mau mendaftar dan ternyata NIK-nya tidak valid. Nah, seperti itu. Dan yang ketujuh itu adalah berstatus sebagai guru atau kepala yang aktif di satuan pendidikan, baik itu TK, SD, SMA, SMK atau SLB yang terdapat pada data pokok pendidikan. Nah, kalau ini memang di sekolah atau di bawah di dinas kependidikan itu agak dimudahkan dengan dapodiknya. Mudah-mudahan teman-teman yang berada di Kemenak juga akan terpanggil. Bagi yang sudah lulus kemarin di tes PPG di tahun 2024 kemarin yang sudah lulus, mudah-mudahan di tahun 2025 ini akan ada angin segar bahwa akan ada masuk di kuota untuk melaksanakan pendidikan profesi guru ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, seperti itu. Dan yang kedelapan adalah satuan pendidikannya itu adalah tempat mengajar, bukan di bawah kementerian lain yang menangani urusan agama. Nah, seperti itu. Artinya khusus memang ditujukan kepada ditujukan kepada dinas pendidikan ini yang tahun 2025. Ya, kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan tahun depan memang Kementerian Agama itu melaksanakan pendidikan profesi guru ini. Kita hanya berdoa, berharap kepada Menteri Agama yang baru ini, khususnya kepada bagian pendidikan madrasah, bidang pendidikan madrasah di Jakarta sana di pusat, agar memikirkan nasib guru-guru honor yang ada di seluruh Indonesia ini. Guru-guru honor di madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Seperti konten sebelumnya, guru itu adalah ujung tombak kecerdasan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini. Camkan itu. Seperti itu. Selanjutnya yang 9, tentunya terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal. Artinya formal, jangan sampai bukan berarti 2 terdaftar tidak boleh. Akan tetapi maksudnya masuk terdaftar di satuan induk yang formal. Nah, seperti itu. Yang ke-10, aktif mengajar. Pada saat pelaksanaan seleksi PPG dengan pengalaman mengajar itu hanya sekedar minimal 1 tahun atau pada tahun ajaran 2023-2024 ini, atau kurang dari 1 tahun namun memiliki riwayat mengajar yang tercatat pada Dapodik sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua guru mungkin insya Allah akan terdaftar dan bisa mengikuti PPG ini. Akan tetapi dengan persyaratan tadi mudah-mudahan bisa dimudahkan, dan teman-teman atau rekan seprofesi yang berbahagia, mudah-mudahan teman-teman akan terpanggil dan mengikutinya. Insya Allah taraf kehidupan dengan tunjangannya akan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Apa sih tujuan daripada PPG ini? Apakah hanya tunjangan? Tidak. Berdasarkan pengalaman Al-Fakir sendiri ketika mengikuti kegiatan PPG dulu di 2021 kemarin, pengalaman, pembelajaran, keilmuan itu didapatkan dari PPG. Insya Allah. Teman-teman seprofesi, rekan kerja seprofesi yang mungkin yang belum, mungkin hanya melihat atau memprediksi hanya sekedar mengejar tunjangan, bukan. Di sana kita belajar, di sana kita berinteraksi, di sana kita belajar kembali. Kenapa? Pada waktu kita kuliah tidak ada seperti itu. Kita hanya melihat materi. Ketika kita sudah mengajar, lalu kita mengikuti program profesi guru ini, pelatihan ini, akhirnya apa? Yang terjadi adalah semua yang kita terapkan itu akan terbuka, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa? Karena kita sudah menjalani atau melaksanakan di lapangan. Lalu kita belajar lagi. Itu lebih memahami dan lebih mendalami dibandingkan kita belum mengajar, belum ke lapangan, tapi kita hanya materi. Sehingga pada waktu kuliah itu mungkin hanya sedikit, dari persentase hanya 20% yang dapat kita pahami secara jelas. Tapi ketika kita PPG itu kita sudah mengerjakan, kita koreksi diri kita sendiri. Ternyata di sini salahnya. Nah, seperti itu mungkin tentang pengalaman dari Al-Fakir ketika PPG kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Apa yang disampaikan Al-Fakir itu hanya sepengetahuan Al-Fakir. Mudah-mudahan sekan seprofesi dipanjangkan umur dan disehatkan badan terus untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Sebentar lagi kita akan liburan, persiapkan diri. Yang jangan lupa untuk periksa nilai atau periksa lembar jawaban siswa serta nilai yang objektif. Jangan kita melihat orangnya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.